Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang sekaligus menjadi kebutuhan ruhaniyah kita, kebutuhan spiritualitas kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian yang kita lakukan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, saya di WA sama Pak Ustadz Ali ya 2 hari yang lalu untuk langsung memasuki materi kita adalah materi fikih, Pak. Jadi sebetulnya dua kaidah lagi kita tidak bicarakan. Sebetulnya memang saya pernah jawab juga, sebetulnya tanggung begitu. Tapi Pak Ustadz Ali menyampaikan langsung saja kepada fikih. Jadi yang 2 lagi kita tidak bahas yang berkaitan dengan kaidah dari fikih itu sendiri, yang semuanya secara garis besarnya ada 5, 3 kaidah sudah kita paparkan. Baik, kita langsung saja memasuki dari pembahasan tentang fikih ini, yaitu perkara yang paling besar, Pak. Apa yang perkara yang paling besar dalam kita berislam, di mana perkara yang paling besar ini kata para ulama mengambil 1/3 dari semua ajaran Islam. Bahkan ada yang mengatakan lagi mengambil 1/4 dari seluruh ajaran Islam. Apa itu perkara yang paling besar? Perkara yang paling besar itu adalah masalah niat. Nah, jadi kita membahas fokus kaitannya dengan masalah niat di dalam ilmu fikih. Baik, kita langsung saja memahami makna atau arti dari kata an-niyat. Ini maaf, kita sedikit singgung-singgung grammar atau tata bahasa Arab dari sisi ilmu nahwu dan ilmu sorobnya, Pak. Kata niat yang berasal dari kata nawa, kemudian yanwi, kemudian niyah dengan tasdid huruf ya-nya, Pak. Kita sering mengatakan niat, yang kalau kita terjemahkan oleh para ulama mengandung 2 arti. Yang pertama, niat itu adalah al-qasdu, dan yang keduanya niat itu adalah al-iradah. Apa itu al-qasdu? Al-qasdu itu berarti yang dituju atau yang dimaksud
bahasa Indonesia kita sering bilang Pak, maksud. Maksud itu aslinya bahasa Arab Pak. Akar kata dari kata kof, sod, dan huruf dal. Itu akar katanya. Nah kita bilang maksud. Maksudnya apa? Nah, tujuannya apa? Jadi maksud itu sebetulnya bahasa Arab aslinya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang keduanya yaitu al-iradah. Apa itu al-iradah? Al-iradah itu artinya kehendak, keinginan. Itulah yang disebut dengan niat. Bapak sekalian, apa yang menjadi sumber dalil sehingga para ulama itu menetapkan bahwa niat itu adalah perkara yang besar, perkara yang sangat penting? Sumber dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak Pak. Pada pembahasan-pembahasan materi usul fikih kita sudah pernah membahas apa yang menjadi sumber-sumber dalil dari niat itu sendiri. Yang paling gampangnya adalah berkaitan dengan surat Al-Bayyinah ya, di ayat kelima. Ayat ini populer. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah mereka itu diperintahkan ya kecuali mereka dalam keadaan ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan adanya niat. Itu dari sisi ayat Al-Qur'an. Banyak lagi yang berkaitan dengan masalah apa Pak? Masalah seperti tentang adanya sumpah. Ketika Bapak bersumpah hanya di mulut saja, tanpa dimantapkan di dalam hati, maka pelanggaran-pelanggaran sumpah yang hanya di mulut saja itu tidak dikenai sanksi. Tidak ada sanksinya. Tapi kalau Bapak sumpah katanya dengan hati, nah, ini Bapak bisa lihat nanti sumber ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima di ayat 89 ayatnya. Nah, itu berkenaan dengan masalah hati. Jadi kalau disengaja dengan hati itu bersumpah, barulah nanti ada sanksinya. Ya, surat Al-Maidah tadi ayat 89. Kemudian dalil dari hadis Nabi apa Pak? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini populer, sering kita sebutkan juga hadisnya, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, atau kita dapatkan lagi, saya pernah sampaikan juga pada waktu itu kaitannya dengan sahabat-sahabat Nabi yang terbagi dua, ya, untuk melaksanakan sholat asar ketika diutus atau dikirim ke Bani Quraizoh pada saat itu. Lalu ada sebagian yang melaksanakannya sebelum masuk Bani Quraizoh, perkampungan Bani Quraizoh, namun sebagian lagi sudah masuk ke perkampungan Bani Quraizoh, kemudian mereka sholat di dalamnya. Nah, semuanya itu dikaitkan dengan masalah niat. Disitulah adanya yang kita sebut dengan sholat qadha dan sholat adaan dan qadhaan. Ya, nah, jadi adaan itu di mana sholat tersebut ada waktunya, sedangkan qadha itu sholat tersebut sudah tidak ada waktunya, waktunya sudah habis, waktunya di masa-masa lalu. Itu untuk kita bedakan di situ. Nah, jadi dari situlah yang kita sebutkan sebagai sumber dalil untuk menetapkan tentang adanya niat ini. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa pengertian secara terminologi fikihnya, Pak? Ini pengertian menurut terminologi fikih. Niat menurut terminologi fikih adalah kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu perbuatan maupun perkataan.
Nah, kenapa kita katakan demikian, Pak? Supaya jelas, ya. Orang yang berkata itu sendiri juga sebetulnya nanti kalau mau didasari dengan hatinya, maka perkataan itu juga adalah perkataan yang sudah masuk di dalamnya ada niat. Jadi saya ulangi, kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang itu baik dari sisi perbuatan maupun dari sisi perkataan. Nah, itulah yang disebutkan niat menurut terminologi fikih. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa sebetulnya yang menjadi fungsi dari niat itu sendiri? Nah, di sini sangat penting ini, Pak, untuk kita pahami tentang fungsi niat ini. Niat itu berfungsi paling tidak ada dua, Pak, fungsi niat. Yang pertama adalah niat itu berfungsi untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita berikan contoh, misalnya Bapak melaksanakan sholat apa nih? Oh, saya ingin melaksanakan sholat fardu. Lalu Bapak sekarang mau melaksanakan sholat apa nih? Oh, saya sekarang mau melaksanakan sholat sunnah. Nah, atau barangkali kita sebutkan sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu, qobliyah atau ba'diyahnya. Nah, jadi yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya itu adalah niat, Pak. Ya, di mana Bapak sekarang melaksanakan sholat fardu, katakanlah misalnya sholat fardu zuhur, tadi Bapak sebelumnya melaksanakan sholat qobliyahnya dengan niatnya, atau sesudah sholat zuhur Bapak melaksanakan ba'diyahnya. Jadi dengan niat itulah akan berbeda untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu dibedakan dengan niat. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan kita. Adat atau kebiasaan. Saya pernah berikan contoh kepada Bapak waktu-waktu yang lalu. Apa? Bapak masuk ke masjid ini mau sekedar berteduh apa mau sekedar mau sholat? Nah, kan bisa saja itu, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya kecapean dari mana-mana, saya mau singgah dulu di masjid untuk istirahat, itu menjadi adat atau kebiasaan kita. Ya. Nah, tetapi ketika Bapak dari luar untuk masuk masjid mau beribadah, ya berarti beribadah. Maka itu semua ditentukannya oleh niat itu tadi. Ya, dalam masalah ini. Contoh lain. Seseorang yang tidak mau memakan suatu makanan maksudnya, Pak. Apakah orang itu tidak mau makan makanan itu dikarenakan sedang puasa? Atau memang hanya sekedar apa, Pak? Sekedar dia ketika itu nggak mau makan, kepengen apa? Pengen diet. Supaya ramping, supaya nggak banyak makan. Itu berbeda ketika dia nggak makan. Nah, termasuk lagi, misalnya kita contohnya lagi, kenapa Bapak nggak makan? Oh, saya berada di dalam proses penyembuhan. Menurut dokter melarang makan makanan yang ada itu, sehingga saya nggak memakannya. Apa atau karena persoalan ini, dan ini ditentukan oleh niat. Sehingga nanti menjadi persoalan-persoalan dalam masyarakat kita itu adalah persoalannya bagaimana kalau kita menggabungkan antara suatu pekerjaan yang sifatnya ibadah itu tadi atau suatu pekerjaan yang bukan ibadah kita gabungkan. Misalnya contoh,
Bapak tumben nih hari ini motong kerbau. Ada orang bilang gitu. Boleh jadi di satu sisi dia ingin beribadah menyembelih kerbau itu sendiri, atau di sisi lain kepengen apa Pak? Kepengen popularitas. Apalagi sekarang nanti musim pemilu ya Pak ya. Nah, supaya akan terpilih jadi calon legislatif. Misalnya, ini contoh saja Pak. Atau Bapak memberikan sumbangan-sumbangan, ngedatengin masjid dari kampung ke kampung, ngasih saluran, ngasih sedekah misalnya, ya kepada jamaah masjid. Nah, apa tujuannya? Apa niatnya? Nah, itu yang menjadi persoalan nanti di situ pembahasannya. Nah, kemudian lagi Bapak sekalian, ada enggak kira-kira pekerjaan yang tidak membutuhkan niat? Saya lagi Pak, ini pertanyaannya, ada apa enggak suatu pekerjaan dia bernilai ibadah Pak, dia bernilai ibadah, tapi enggak memerlukan niat? Jawabannya ada. Suatu pekerjaan yang tidak diperlukan niat. Apa itu pekerjaan yang tidak diperlukan niat? Contohnya seperti kita baca Quran. Ya, Bapak baca Quran, bla 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 bla. Itu nggak usah niat lagi Pak. Saya mau baca Quran, apa namanya, karena Allah Ta'ala. Nggak usah. Atau Bapak mau zikir, nggak perlu niat lagi ketika Bapak mau zikir. Zikrullah itu nggak usah, langsung saja. Kenapa? Baca Quran atau zikir itu sudah bernilai ibadah. Ketika diniatkan kembali, kata para ulama, untuk melakukan zikir diniatkan, untuk melakukan baca Quran itu diniatkan. Apa yang terjadi? Overlap, tumpang tindih. Karena sesuatu yang sudah dinilai ibadah itu menghasilkan lagi ibadah, itu perkara yang overlap, perkara yang tumpang tindih, overlapping. Nah, begitu para ulama. Termasuk apalagi Pak dalam kaitan ini, termasuk apalagi? Menumbuhkan rasa takut kepada Allah, ada al-khauf. Apakah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus diniatkan dulu? Nah, tentunya tidak dalam masalah ini, karena sudah langsung terbentuk seperti itu. Nah, jadi dalam persoalan-persoalan tadi, niat itu tidak diperlukan karena tidak ada kekhawatiran antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Saya ulangi nih Pak, argumennya. Ibadah yang saya contohkan tadi tidak memerlukan niat dikarenakan tidak ada kekhawatiran antara satu ibadah yang satu yang kita kerjakan dengan ibadah yang lain. Bapak hanya fokus baca Quran kok. Bapak hanya fokus zikir kok. Ketika Bapak sudah fokus baca Quran atau fokus zikir tadi, berarti kan nggak ada ibadah-ibadah yang lainnya. Berbeda dengan sholat itu tadi. Bapak sekarang melaksanakan sholat, katakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian setelah itu Bapak melaksanakan sholat fardu, itu beda. Antara yang sunnah dengan yang fardu itu tadi. Tahiyatul masjid sunnah, sholat subuh misalnya juga sholat fardu. Atau tadi antara qobliyah dengan ba'diyahnya, itu berbeda. Sekarang kita pengen baca Quran, ibadah kita cuma baca Quran doang, sudah nggak diperlukan niat lagi. Begitu maksudnya Pak. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita katakan seperti tadi, sebetulnya niat itu dipakai untuk apa sih? Itu tadi dua. Ya, satu, saya ulangi sekali lagi dalam masalah ini, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua,
untuk membedakan pula antara suatu ibadah dengan adat atau kebiasaan kita. Jadi disitulah fungsi niat berperan, Pak, dalam masalah ini. Sehingga dari sinilah kita nilai atau para ulama menilainya bahwa masalah niat itu masalah yang sangat urgent, yang sangat penting. Nah, cuma nanti kita katakan kembali lagi, apa yang kita fokuskan di dalam niat itu, tujuan daripada niat itu adalah sampainya pekerjaan kita itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu ikhlas. Jadi tujuan yang menjadi niat kita itu, itulah yang harus kita upayakan, yang harus kita sampaikan ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah yang kita kerjakan itu hanya kepada Allah. Memurnikan. Maka sering saya artikan ikhlas itu artinya murni. Bukan rela, Pak. Jangan salah. Ikhlas itu artinya murni, pure. Hanya diarahkan kepada Allah semata. Makanya tadi yang saya sudah singgung lagi, ketika niat ini atau dalam menjalankan suatu ibadah ini terbagi dua. Di satu sisi bernilai ibadah karena tadi yang saya bilang menyembelih seekor kerbau, atau seorang calon legislatif mendatangi masjid untuk membagi-bagikan hadiah. Di satu sisi dia juga kepengen dipilih untuk menjadi calon legislatif, berarti sudah mendua, tidak murni, Pak. Kalau yang namanya mendua itu tidak murni. Ada yang tercampur. Makanya lawan dari ikhlas itu disebut dengan istilah isyrok. Orangnya disebut musyrik. Jadi musyrik itu adalah orang yang mencampur dalam niatnya itu antara Allah dengan yang lain. Nah, disebutlah orangnya musyrik. Isyrok arti letterleknya tercampur. Sama dengan kosakata al-ikhtilat. Ikhtilat itu kan bercampur baur gitu. Di apa, Pak? Di mik ya, Pak, ya. Jadi seperti itu yang kita ingin tekankan nanti dalam masalah ini. Ya. Nah, cuman untuk membahas tentang ikhlas ini tidak berkaitan dengan masalah fikih nanti, Pak, pembahasannya untuk menanamkan ikhlas itu. Kaitannya nanti materinya materi akidah untuk membentuk ikhlas itu. Nah, fikih hanya apa? Hanya mengarahkan. Kalau kamu mau dinilai legal oleh Allah, sah di sisi Allah, apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat itu, kamu harus hanya kepadaku saja, kata Allah. Alias yang kita sebut tadi ikhlas. Nah, jadi disitulah persoalan-persoalannya yang kita sampaikan tadi untuk membedakan antara ibadah di satu sisi dengan adat di sisi lain atau kebiasaan di sisi lain, dan membedakan juga antara satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian kita juga memahami dalam konteks masalah ini, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan innamal a'malu binniyat. Ini harus dipahami, Pak. Kata a'mal merupakan bentuk jamak, plural dia.
Jamaknya jamak taksir. Apa singularnya, mufradnya? Kata dari kata amal, Pak. Ain mim lam. Yang kita artikan di sini adalah perbuatan. Maka berarti di sini sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu. Jadi jamak perbuatan-perbuatan itu, aktivitas-aktivitas itu dengan niat. Lalu ketika Bapak hanya mengartikan sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanya dengan niat, Bapak juga bingung. Apa maksudnya? Innamal a'malu binniyat, kata para ulama. Sesungguhnya yang namanya perbuatan-perbuatan itu dinilai sah. Ada tambahan dong, Pak. Dinilai sah, dinilai legal kalau dengan niat. Ya, karena ketika memahami ini, kalau nggak ada tambahan pemahaman seperti begitu, bingung kita. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu dengan niat, apa maksudnya? Jadi dengan kata lain, niat itulah untuk menunjukkan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Ingat Bapak sekalian, saya pernah katakan pada waktu yang lalu, kembali kepada pemahaman tentang arti fikih. Kalau kita sudah belajar fikih itu adalah belajar antara legal dengan ilegal. Itu pahami itu, Pak. Objeknya siapa? Objeknya perbuatan itu sendiri, objek fikih. Seorang mukallaf yang melakukan suatu pekerjaan, itu yang menjadi objek pembahasan fikih. Legal apa enggak yang dia kerjakan itu? Ya, berbeda dengan syariat. Saya pernah katakan lagi. Yang dikatakan syariat itu apa? Yang dikatakan syariat itu adalah teks ayat, teks hadis. Itu namanya syariat. Supaya kita nggak tumpang tindih nanti nih, Pak. Nah, kenapa saya sampaikan seperti begini? Agar tidak nanti merasa benar sendiri. Itu yang saya maksudkan. Makanya ketika kita berbicara tentang fikih, saya sering bilang pada waktu yang lalu, fikih itu wajib berbeda. Nggak bisa satu pendapat saja, nggak bisa. Cuman ketika kita berbeda di dalam memahami fikih ini, ya kita harus legowo. Jangan merasa benar sendiri. Makanya itulah dari awal Imam Syafi'i mengatakan, boleh jadi pendapatku pada hari ini adalah benar, tetapi kebenaran yang mengandung kesalahan. Itu pahami itu, Pak. Kebenaran yang mengandung kesalahan. Sebaliknya boleh jadi pendapat orang itu juga dinyatakan salah menurut saya. Dalam arti menurut Imam Syafi'i maksud saya. Tapi dia juga mengandung kebenaran. Jadi jangan memutlakkan, jangan mengabsolutkan suatu pendapat. Jangan. Nah, oleh karena itu yang namanya asy-syariah ini mutlak benar. Karena menyangkut teks ayat itu tadi. Gak boleh dirubah. Hadis juga yang sahih gak boleh dirubah. Tapi kalau yang namanya fikih, al-fiqhu. Yang kita sebut artinya apa, Pak? Artinya adalah faham. Fikih itu artinya faham, Pak. Pendapat. Jadi syariah adalah bersumber dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih itu bersumber dari pemahaman para ulama. Pemahaman para ulama berarti juga mengandung apa, Pak? Mengandung relativitas dalam pendapatnya, mengandung kerelatifan, mengandung keterbatasan. Ya,
Nah, maksud saya sekali lagi saya katakan, saya menjelaskan seperti ini supaya kita punya sikap legowo gitu, jangan merasa benar sendiri. Ya, dalam persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kalau misalnya memang kalau sudah masuk dalam uraian tentang fikih, pasti berbeda. Perbedaan-perbedaan itu bisa nanti kita lihat, kita praktekkan dalam pembahasannya. Contoh gampang. Ini contoh gampang saja, Pak. Bapak sering dengar hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Garis bawahi, Pak, kata-kata melihat. Saya salat ini, Pak. Dilihat dari Ustadz Ali sebelah kiri saya. Dilihat lagi dari sebelah kanan dari Bapak sana. Itu beda apa sama, Pak? Beda. Atau saya sholat dilihat dari Bapak yang ada di belakang saya. Kira-kira saya waktu sholat itu bergerak apa enggak bergerak? Kata yang di belakang enggak bergerak. Itulah yang kita sebut kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Termasuk juga ketika Nabi melakukan kunjungan-kunjungan ke perkampungan-perkampungan muslim pada saat itu. Mengapa di dalam sholat itu ada yang membaca wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya, ada yang membaca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu kan realita yang memang terjadi seperti itu. Sehingga saya katakan tadi, kita nggak bisa ketika kita sudah masuk ke dalam materi fikih ini, ya pasti berbeda. Ya, belum lagi menyangkut masalah apa? Saya bilang tadi, pemahaman-pemahaman yang lain. Semua, Pak, semua syariat dalam arti teks. Ketika kita ingin memahaminya, sekali lagi terjadi perbedaan-perbedaan. Baik yang menyangkut akidah, demikian juga yang saya katakan tadi fikih yang kaitannya dengan ibadah-ibadah. Ya, termasuk lagi tentang tasawuf, akhlak akan berbeda. Nah, jadi seperti itu ya, ketika kita ingin memahami masalah fikih. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam masalah ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita, bahwa niat adalah harus kita luruskan, harus kita tempatkan. Atau boleh yang terakhir saya sampaikan, Pak, sebetulnya di mana sih letak niat itu? Para ulama sepakat letak niat itu adalah di hati. Bahasa hati, sekali lagi, Pak, bahasa hati itu bahasa yang tidak terdengar. Tetapi mengapa ada orang yang berniat itu dengan keras, dengan terdengar, dengan membaca usolli fardhu zuhri arba'a rakaat, usolli fardhu subhi rakaatain, usolli fardhal maghribi salasa rakaat. Mengapa? Yang membaca keras itu menurut Imam An-Nawawi, ini pahami lagi nih, Pak, ini menurut Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu sudah diberikan gelar imam, gelarnya imam, Pak. Jadi kalau kita sebutkan gelar imam, imam itu levelnya ilmunya sudah tinggi, Pak. Itu namanya imam. Nah, di bawah imam itu syekh. Ya. Kalau di India, di Pakistan itu maulana. India, Pakistan itu menyebutnya maulana.
Kalau di kita kiai, ustadz, ajengan, tuan guru. Ya, kalau di kita. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan orang yang melafazkan niat itu adalah untuk menambah keyakinannya. Contoh Pak, Bapak sudah punya niat nih. Saya nanti pagi sekitar jam 9 akan ke rumah teman saya, maaf misalnya Pak, untuk nagih utang. Apa Bapak bilang? Insyaallah nanti jam 9 saya yakin. Nah, sambil begitu tuh Pak, saya yakin saya nanti dapat duit sama teman saya itu. Karena dia akan membayar utang. Kata-kata saya yakin itulah bentuk dari sisi apa? Pembuktian keyakinan itu sendiri. Yang asalnya Bapak sudah bilang tadi di dalam hati, saya nanti pagi jam 9 akan ke rumah teman saya untuk menagih hutang. Ya, Bapak tegaskan lagi, insya Allah saya nanti dapat uangnya. Nah, jadi pernyataan usolli fardhu zuhri dan seterusnya itu tadi, atau Bapak mengatakan di saat bulan Ramadan nawaitu sauma Ramadan, ya, dan seterusnya bla bla bla, itu untuk apa? Untuk menyatakan lebih yakin lagi gitu Pak, bahwa sholat saya untuk hanya kepada Allah, bahwa puasa saya bulan Ramadan besok pagi ini berpuasa hanya karena Allah. Nah, itu kalau ada orang yang berpendapat, oh kok niat diucapin bid'ah, nah, itu juga nggak benar juga Pak. Kalau sampai ada orang yang menilainya kayak gitu, nggak benar juga sampai disebut-sebut bid'ah. Karena itu diucapkan oleh siapa? Oleh seorang imam, oleh orang yang pakar ilmu. Imam Nawawi ini pakar ilmu hadis Pak. Dan di samping itu kan pakar ilmu fikih. Imam Nawawi ini berkebangsaan Mesir, ulama Mesir, yang menjadi pengikut Imam Syafi'i yang kita sebut dengan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ya. Jadi nggak mungkin kalau ada ulama yang memberikan statement-statement seperti itu akhirnya dinilai bid'ah, mungkar, dolalah, neraka. Masa ulama dibilang mungkar, dolalah, neraka? Nah, itu yang saya bilang tadi, merasa benar sendiri. Nah, jadi memang nanti persoalannya kembali lagi kepada apa Pak? Kembali lagi kepada bagaimana teks-teks ayat itu diistinbatkan. Apa itu istinbatkan Pak? Digali, dikeluarkan hukumnya. Itu namanya istinbat hukum. Ketika teks-teks ayat maupun teks-teks hadis itu digali, diistinbatkan hukumnya itu, nah itu menjadi permasalahan memang. Kembali lagi menyangkut faham yang saya katakan tadi, itulah yang namanya fikih. Ya, jadi masalah fikih itu demikian. Nah, cuma nanti kita katakan lagi. Nah, ini satu poin lagi, Pak. Sebetulnya yang dinilai bahwa niat itu dinilai rukun wajib, khususnya dalam masalah sholat itu, dalam hal apa-apa saja, Satu, ketika berbicara kita tentang niat sholat, ini sholat nih Pak contohnya ya Pak ya, menyangkut yang wajibnya itu menyangkut tentang kesengajaan kita sholat. Makanya di dalam niat sholat itu para ulama memberikan lafaz atau kalimatnya adalah usolli. Saya menyengaja sholat. Usolli. Apa itu usolli? Usolli itu kata kerja fi'lul mudhari'. Dia menjadi bentuk continuous tense. Dia menjadi bentuk simple present. Itu apa namanya pengertian dari fi'il mudhari'. Jadi ada kesengajaan kita sholat. Satu. Yang kedua, di dalam niat sholat itu kita harus menetapkan tentang status sholat. Apa
itu status sholat Pak? Masuknya ini yang fardu atau yang sunnah. Maka kita bilang usolli fardo zuhri misalnya ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, usolli sunnata, kan begitu Pak, pakai sunnah, fardonya enggak. Itu yang kedua, menentukan dari sisi status, ya. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup niat yang dalam sholat itu harus menekankan tentang nama sholatnya. Nama sholatnya itu sholat apa? Sholat zuhur, ya sebut sholat zuhur. Usolli fardho zuhri. Usolli fardhol asri. 3 sifat ini mayoritas ulama harus menyebutkan, harus wajib. Tapi jadi perdebatan Pak. Di mana perdebatannya? Apakah enggak diterusin tuh? Kalau Bapak statusnya yang menjadi makmuman. Kalau seseorang yang jadi imam, imaman. Kata para ulama dalam masalah ini tidak harus kalau yang itu. Terus lagi, apa Bapak enggak sebutin tuh jumlah rakaatnya 4 rakaat, salah satu rakaat, atau rakaatain 2 rakaat. Dalam masalah ini para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib ya Pak ya, tanda petik. Yang ketiga, unsur lagi yang ketiga, ketika Bapak sholat, sebutin nggak tuh yang namanya mustaqbilal kiblah. Kita menghadap kiblat. Kata para ulama juga tidak wajib. Tidak wajib, saya katakan sekali lagi. Tapi yang wajib yang harus disebutkan itu tadi 3. Adanya kesengajaan dalam hati, menjelaskan atau mengucapkan tentang status dari sholat itu sendiri, baik fardu maupun yang sunnah itu tadi. Dan yang ketiga, menyebutkan tentang nama sholat itu sendiri. Apakah yang kita ingin kerja ini sholat asar atau sholat maghrib, itu harus diucapkan. Jadi sekali lagi, poin-poin tadi ada yang diperdebatkan, ada yang disepakati dalam masalah ini. Tapi yang jelas bagi kita, ya, pembahasan masalah niat ini memang juga menjadi perdebatan kalau kita mau dalami, ya. Ya, saya kira sampai di situ, Bapak sekalian. Silahkan langsung, Pak Saiful. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga dia terhindar dari tanggung jawab dia. Apakah benar nih maksud pertanyaan saya ini? Nah, kalau itu benar, maka saya khawatir pejabat-pejabat kita waktu menyampaikan sumpahnya, dia tidak berniat dengan benar-benar, sehingga dia tidak bertanggung jawab terhadap sumpah yang dia sampaikan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya, dan terakhir, pertanyaan saya adalah Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus berniat. Kemudian untuk zikir, baca Al-Quran, itu tidak perlu niat. Ya, saya bisa menerima pemikiran ini karena itu berhubungan langsung dengan ibadah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita
bacaannya ini Ustaz. Sholat itu beribadah. Kemudian zikir dan baca Al-Quran itu juga beribadah. Nah, kenapa untuk sholat harus membacakannya? Saya kira sebenarnya banyak, tapi kan biar yang lain sana juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, makanya di dalam ilmu komunikasi Pak, ada yang namanya ilmu gestur tubuh, bahasa tubuh. Jadi Bapak kalau pengen tahu ya, ketika pejabat-pejabat itu disumpah, bagaimana itu mimiknya, mukanya, gestur tubuhnya, serius apa enggak, bener apa enggak. Saya kira Bapak bisa lihat situ. Itu kita katakan dalam ilmu komunikasinya nanti seperti itu. Ilmu komunikasi itu kan macam-macam nanti Pak. Nah, Bapak lebih khusus ilmu komunikasi politik misalnya. Lihat aja gestur tubuhnya. Jadi bisa jadi Pak. Apakah dia itu si pejabat ini serius atau enggak? Katakanlah enggak serius, bisa jadi. Sehingga akhirnya apa? Dia dengan mudahnya menyelewengkan aturan-aturan itu. Bisa saja. Ya. Makanya sumpah-sumpah seperti itu jangan hanya dijadikan sebagai formalitas seharusnya. Oleh negara itu harus betul-betul ditekankan hakikat yang berhubungan dengan masalah agama. Ya, keyakinan dia harus betul-betul bulat, harus betul-betul diamalkan. Memang seharusnya begitu. Ya, sehingga tidak terjadi penyelewengan ketika dia sudah menjadi seorang pejabat yang sah. Nah, yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang itu kan akhirnya memang begitu. Ya, padahal dia disumpah, apalagi di atasnya ditaruhin Quran. Ya, dengan sumpah blah 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 blah. Nah, tapi realitanya justru nggak sesuai. Nah, jadi itu kembali kepada si pejabatnya, hatinya. Kalau dia hatinya memang bersih, ya insya Allah dia ikhlas, insya Allah. Maka kembali lagi yang saya bilang tadi. Ya, jadi sekali lagi intinya Bapak sekalian, kita tidak bisa memastikan seorang pejabat ketika bersumpah itu serius atau tidaknya, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan gestur tubuh, ya, tentang katakanlah ekspresi seorang pejabat ketika disumpah seperti apa, nah itu akan terlihat bagi orang yang memang faham, mengerti masalah seperti tadi. Kalau yang disumpah itu mengingat Allah, tentu dia akan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia lihatnya alah sumpah bohongan aja, itu lain lagi walaupun ada Al-Quran. Tapi kalau dia hatinya mengingat Allah waktu disumpah, tentu akan sungguh-sungguh. Iya, itu sendiri kan yang namanya hati, saya bilang tadi nggak bisa diketahui. Kita nggak tahu seperti apa. Nah makanya barangkali ya maaf ya Pak, bapak-bapak yang pensiunan jadi pejabat di sini itu ya harus betul-betul bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak yang berkaitan dengan sumpah secara agama itu kan harus betul-betul jelas. Ya, kalau dia betul-betul paham tentang agama, ada yang di dalam Quran yang saya bilang tadi, Quran surat 5, surat Al-Maidah di ayat 89 jelas itu Pak. Ada sanksi. Ketika sumpah itu berasal dari hati dia, lalu dia langgar, itu ada sanksinya. Bapak bisa silakan lihat tadi Quran surat 5 ayat 89. Ya. Jadi hati ini kan kita nggak tahu Pak, intinya di situ sebetulnya. Nggak tahu. Cuman tadi yang saya bilang ada ilmu yang namanya ilmu komunikasi berkaitan dengan masalah gestur tubuh atau ekspresi seseorang ketika membantah, ketika bersumpah tadi dan lain sebagainya, itu kan bisa dipelajari. Tapi bagi orang yang juga mengerti juga gitu.
Kalau nggak mengerti ya nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Apakah orang itu ngebohong nanti, saya juga nggak tahu. Saya nggak belajar tentang ilmu gestur tubuh, Pak. Ilmu ekspresi muka seseorang. Jadi Ustaz, maksudnya adalah kalau seorang pejabat membacakan sumpah, apalagi di depan publik, kemudian dia asal-asal niatnya tidak benar, maka dia tetap melanggar sumpah itu. Iya, jelas dong. Karena itu berkaitan dengan apa? Dengan tersiarnya dia, posisi dia di hadapan masyarakat, di hadapan publik itu. Betul. Paling tidak dia apa, Pak? Paling tidak apa dia, Pak? Cacat moralnya. Attitude-nya itu paling tidak dia sudah cacat, sudah rusak si pejabat itu. Ya. Jadi yang tidak ada buat dia itu ya berarti etikanya. Malu dong, kan harusnya begitu. Makanya mencari pemimpin itu nomor satunya, Pak, etikabilitas, kata Rocky Gerung. Bukan elektabilitas. Kita kan mencari pemimpin elektabilitas. Seharusnya etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Ini kepopulerannya nomor satu untuk menjadi calon-calon pemimpin. Nggak dilihat dari sisi etikabilitasnya, moralnya. Kalau Nabi kan menyampaikan jelas ada unsur moral di situ. Apa unsur moralnya, Pak? Itu yang kita sebut dengan sidik dan amanah. Itu kan unsur moral. Sidik dan amanah itu. Ya. Nah, bagi kita lah sekarang yang harus cerdas untuk memilih pemimpin atau calon-calon pejabat itu sendiri. Jadi dari sisi itu sekali lagi nggak dijadikan sebagai penilaian ya oleh kita. Jadi jelas cacat, Pak, karena dia sudah disumpah oleh seorang pejabat yang lebih tinggi ya dalam masalah ini, kemudian dilihat oleh orang banyak ya, oleh publik dalam masalah ini. Jelas etikanya berarti hancur ya. Jadi memang demikian itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sudah sampaikan dari sisi fungsi niat. Fungsi niat itu tadi dua saya bilang. Satu, membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Saya bilang tadi antara yang fardu dengan yang sunnah. Bapak sholat apa sekarang? Oh, tahiyatul masjid. Bapak sekarang sholat apa nih? Oh, saya sholat qobliyah. Nah, Bapak sekarang apa nih? Tadi setelah fardu berarti ba'diyah. Nah, itu beda. Ditentukan oleh niat. Nah, termasuk juga yang keduanya itu tadi untuk membedakan ya antara ibadah dengan kebiasaan atau adat kita. Adat itu yang saya bilang tadi yang menjadi kebiasaan kita. Apa itu yang menjadi kebiasaan kita? Saya ulangi lagi tadi, beristirahat di masjid. Habis berjalan dari mana begitu letih, atau Bapak berteduh, saya pernah bilang, karena hujan, kemudian berteduh masuk ke dalam masjid. Nah, itu kebiasaan, bukannya untuk sholat, bukan untuk beribadah. Dan itu berbeda dalam masalah ini. Makanya dikembalikan lagi supaya niat ini kita lurus itu tadi ya harus ikhlas. Jadi kesana, Pak, memahaminya dari sisi fungsi. Baik, masih ada, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama soal tadi usoli fardhu duhri. Saya dapat tambahan satu lagi, orientasi kepada Allah yang artinya lillah. Bagaimana itu? Apakah itu juga wajib atau tidak? Yang kedua, dari ke rukuk ke fikih itu kan Dari apa, Pak? Dari apa? dari syariat. Yang kedua tadi dari apa? Dari rukuk
dari hadis Quran itu kan untuk menjadikan hukum itu adalah proses. Nah, proses itu kan dengan orang-orang yang berkapasitas tertentu. Yang tadi ulama. Apakah awam boleh? Apakah orang awam boleh mengambil istihad? Misalnya dari satu bacaan hadis kemudian dia beristihad. Ini bisa kita lakukan. Kalau bisa itu batasan istihadnya seperti apa untuk awam. Yang ketiga ada istilah azam. Azam. Ya, dengan niat itu beda tipisnya di mana? Dengan niat. Udah Pak? Ya. Azam. Bapak sekalian, yang disertai dengan istilah lillah, ini yang saya bilang tadi. Kalau seorang muslim yang memang betul-betul memahaminya, maka kata lillah ini seharusnya sudah otomatis, Pak. Fardhu zuhri arba'a rakaat misalnya lillah. Itu sudah otomatis, sudah ada di dalam dirinya. Makanya tidak disinggung. Makanya saya bilang tadi, ikhlas itu harus dilihat, dikaji dari ilmu akidah. Bagaimana membentuk ikhlas dari ilmu akidah? Makanya kan urutannya saya pernah bilang pada waktu yang lalu. Kalau kita mau belajar Islam itu akidah dulu, tauhid, akidah tauhid. Yang kedua baru syariah tentang berkaitan dengan masalah ibadah. Barulah yang ketiga tentang tasawuf akhlak. Nah, bagi orang yang sudah berakidah di sini yang nomor satu sudah bisa dipahaminya ini secara otomatis, maka kita tidak singgung. Makanya saya bilang tadi hanya sekilas kita berbicara tentang ikhlas. Ikhlas itu makanya saya bilang tadi kan memurnikan hanya kepada Allah. Memurnikan niat hanya kepada Allah semata. Jadi sebetulnya untuk ke situ tidak berkaitan dengan masalah ilmu fikih. Ini yang sedang kita kaji itu kan ilmunya ilmu fikih ya Pak ya. Nah, jadi ke situ. Jadi berkaitan lagi tadi dengan ilmu akidah tauhid yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi itu yang menjadi intinya. Nah, kemudian yang kedua dalam masalah ini, boleh nggak orang awam itu berijtihad? Saya dulu pernah sampaikan kepada Bapak, untuk bisa menjadi seorang mujtahid, orangnya itu disebut mujtahid ya Pak ya, itu harus menguasai bahasa Arab. Nah sekarang saya tanya, kira-kira orang awam bisa nggak bahasa Arab? Yang namanya orang awam. Nah yang kedua, seorang mujtahid itu syaratnya harus menguasai yang namanya ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Apa saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran? Berkaitan dengan ilmu tafsir, berkaitan lagi dengan ilmu kesusastraan, yang berkaitan lagi dengan ilmu asbabun nuzul. Bisa nggak orang awam itu? Ayo. Nah, yang ketiga, seseorang itu disebut seorang mujtahid kalau memang mereka juga menguasai ilmu yang kita sebut dengan ulumul hadis. Kalau tadi ulumul Quran, sekarang ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Apa misalnya? Ilmu mustalahul hadis untuk menentukan sahih atau tidak sahihnya, dhaif atau tidak dhaifnya. Kalau dinyatakan, oh hadis ini dhaif, dhaifnya di mana? Apakah dhaifnya karena dia hadisnya mursal? Apakah dhaifnya karena hadisnya munqati'? Dan lain sebagainya nanti tuh kalau kita mau dalemin lagi tuh. Nah, bisa nggak si orang awam ini? Bagi kita, makanya pernah saya katakan juga barangkali Pak, bagi kita kalau memang betul-betul kita ini merasa orang awam itu,
Kita hanya mengikuti yang namanya imam-imam mazhab itu tadi. Mazhab, saya ulangi lagi nih Pak. Apa arti mazhab? Mazhab berakar kata dari kata zahaba. Artinya pergi. Mazhab dengan ditambahkan huruf mim untuk menunjukkan isim makan, ismul makan. Zahaba yazhabu, isim makannya mazhabun. Jadi mazhab adalah tempat perginya kita untuk memahami agama. Buat siapa? Buat orang awam. Kalau Bapak udah ngerti, udah paham tentang hadis, tentang ayat-ayat Al-Quran, bisa saja Bapak juga ikut sesuai dengan pemahaman Bapak, nggak jadi masalah. Cuman punya kompetensi nggak kita? Pertanyaannya itu sebetulnya. Jadi buat kita yang orang awam, ya kita hanya mengikuti apa? Mengikuti apa yang sudah dijadikan pendapat oleh para ulama-ulama. Ikuti. Nah, Bapak sekarang mau masuknya ke yang mana nih? Ulama mazhabnya. Oh, saya mau masuk bermazhab Imam Hanafi, silahkan menjadi pengikut Imam Hanafi, berarti Hanafiyah. Oh, Bapak mau ngikut mazhabnya kemana nih? Maliki. Berarti Bapak menjadi pengikut yang namanya Malikiyah. Syafi'i, Syafi'iyah. Hambali, Hambaliyah. Nah, terserah. Empat saja. Kenapa saya katakan 4 saja nih Pak? Karena ini hasil Kongres Umat Islam yang dulu pernah saya katakan di Chechnya, Grozny, ibu kotanya di Chechnya, salah satu negara bekas jajahan Uni Soviet dulu. Tahun 2016 di bulan Agustus merumuskan siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Siapa yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Hasil kongres. Seluruh ulama di dunia kumpul di Chechnya. Apa kesimpulannya? Di bidang akidah ikut Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di bidang fikih ikut Hanafiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Walaupun sejarah mazhab Pak, sejarah mazhab di waktu dulu itu lebih dari 70 mazhab, lebih. Sekarang tinggal 4. Kenapa? Manuskripnya itu banyak yang hilang. Sehingga menjadi 4. Atau yang keduanya alasannya, kenapa hilang? Dari 70 lebih mazhab pada waktu yang lalu. Sekarang tinggal 4. Murid-muridnya dulu nggak mencatat. Kayak pendapat-pendapatnya Imam Hanafi Pak. Referensi-referensi yang berkaitan dengan Imam Hanafi itu jarang, langka Pak. Tapi banyak referensi-referensi yang berasal dari Imam Syafi'i. Banyak kitab-kitabnya. Kenapa? Murid-muridnya Imam Syafi'i dulu itu nyatet. Ini dicatat. Ya. Begitu juga akhirnya Imam Malik juga nggak begitu banyak. Imam Hambal juga hampir kita katakan tidak, cuman pengikut-pengikutnya saja nanti. Tapi hasil ya Pak ya, hasil pemikiran langsung Imam Syafi'i itu banyak. Tapi hasil pemikirannya Imam Malik itu sedikit. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Hasil ya Pak ya, saya katakan bukan murid. Nah, itu beda-beda nanti di situ. Nah, jadi bagi kita sekali lagi ya, ikut aja deh gitu. Jangan berijtihad. Takut salah, takut keliru.
Tinggal Bapak tentuin aja mau mazhab mana ya Bapak silahkan, yang penting salah satu dari yang 4 ini. Kalau saran saya jangan ngikutin Syiah aja Pak. Walaupun memang Syiah itu ada yang mirip-mirip nanti ke Sunni. Ya, udah itu aja salah satu yang 4 ini. Hasil dari saya bilang tadi Kongres Umat Islam atau para ulama di dunia itu di tahun 2016 yang lalu. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, yang ketiga tentang apa bedanya azam dengan niat. Azam itu sebetulnya Pak, artinya sudah menjadi tekadnya. Tekadnya disebut azam. Tekadnya. Azam, ain, zai, mim. Tulisannya seperti ini. Artinya tekad. Jadi sudah mantep, udah nggak tergoyahkan lagi. Itu namanya azam. Maka boleh jadi yang saya contohkan tadi saya bilang, saya nanti jam 9 mau ke rumah teman saya mau nagih utang, insya Allah saya dapat. Nah, kata-kata insya Allah saya dapat itu namanya azam. Sama Bapak tadi, usolli fardhu subhi rakaataini bla 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 bla. Itu namanya azam. Nah, sedangkan niat itu hanya bahasa hati. Itu bedanya di situ aja Pak. Jadi niat belum tentu bisa menjadi azam. Karena apa Pak? Orang berniat belum tentu dikerjain. Iya kan Pak? Orang berniat belum tentu dikerjakan. Orang niat belum tentu ikhlas. Ya. Orang berniat belum tentu ikhlas. Walaupun memang akhirnya ikhlas itu sendiri sebetulnya bahasa kolbu, bahasa hati. Ya saya kira itu Pak. Ada lagi Pak? Iya. Mengenai apa? Oh, usolli. Kadang-kadang saya nanya sama teman, ya nggak usah usolli, langsung aja, tapi saya saatnya itu pakai usolli. Menurut Ustaz mana? Itu yang saya bilang tadi aja Pak. Kalau Bapak ingin mentekadkan pakai usolli, kenapa sih? Kenapa mau dipersoalkan? Kalau Bapak barangkali masih banyak kebimbangan atau keraguan, udah pakai usolli. Kalau ada orang yang nanti mengkritik, biarin aja Pak. Bapak punya pendapatnya kayak gini kok. Harus legowo gitu aja lah. Ya, jangan suka nyalain orang, jangan suka membid'ahkan orang. Kalau Bapak mau pakai usolli silahkan, ya, dengan dilafazkan, diucapkan silahkan, dan tidak bid'ah. Jangan nanti dibilang lagi bid'ah. Ya, saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pahami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan juga insya Allah Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita dengan hidayahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.